Dan banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus karena atas kasih-Nya, perlindungannya yang begitu nyata di dalam kehidupan masing-masing kita. Kita boleh merasakan bahwa Tuhan telah mengirimkan malaikat-Nya untuk berada di kanan kita, berada di depan kita, untuk mengawal di dalam segala aktivitas kita, di dalam kehidupan di hari-hari kita. Sehingga pada saat ini kita boleh diberikan kekuatan untuk mendengarkan dan membawakan firman Tuhan yang akan menegur kita, yang akan menuntun kita untuk berkehidupan yang baik, yang akan menuntun kita, membawakan kita ke dalam kerajaan surga, yang dimana Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya. Dan pada saat ini, firman Tuhan yang saya bawakan, saya ambil dari 2 Tawarik 26, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Dengan bunyi, Raja Usia. Segenap bangsa Yehuda mengambil Usia yang masih berumur 16 tahun dan menempatkan dia menjadi raja, menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Alot dan mengembalikan kepadanya Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yeholia dari Yerusalem, dan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya untuk supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala sesuatunya berhasil. Saudara-saudaraku, di mana ketika saya membacakan akan judul perikop ini, yaitu salah seorang muda yang namanya Raja Usia, yang masih umurnya 16 tahun. Dia dipilih oleh bangsa Yehuda untuk menjadi raja bagi bangsa Yehuda dan Yerusalem. Umur yang masih muda, masih sifat kanak-kanakan. Kita bisa lihat umur-umur sejenis ini masih bergantung kepada orang tua. Mereka masih berharap kepada orang tua. Mereka masih mengikuti atau masih melakukan hal-hal yang harus yang diperintahkan oleh orang tua mereka. Tetapi kenapa? Di dalam umur yang masih muda, Allah mau menggunakan dia untuk menjadi seorang raja, untuk memimpin bangsa yang besar. Bangsa yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi bagi seluruh dunia. Apa rahasianya sebenarnya? Nah, kita bisa lihat ternyata di dalam ayatnya yang keempat, yang pertama, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ternyata di dalam kehidupannya, ketika dia dilahirkan sampai besar, umurnya 16 tahun, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia tidak pernah berbalik daripada Allah. Dia tidak pernah meninggalkan Allah, tapi dia percaya kepada Allah. Dia selalu berharap kepada Allah. Dan rahasia yang kedua ialah ia mencari Allah selama hidupnya Zakaria. Ia mengajarnya supaya takut akan Allah. Ternyata yang kedua, di dalam kehidupannya, Nabi Zakaria selalu mengajarkan dia untuk selalu mencari Allah. Di dalam kehidupannya, dia tidak pernah meninggalkan Allah. Dia tidak pernah mencari orang lain. Dia tidak pernah bergantung kepada orang lain. Tetapi ketika dia diajarkan oleh Raja Usia, oleh Nabi Amasya, untuk dalam kehidupannya, dia harus bergantung kepada Tuhan. Dia harus mencari Allah. Dia bukan bergantung kepada orang tua. Dia bukan bergantung kepada sahabat. Dia bukan bergantung kepada orang lain. Tetapi yang terutama, dia harus bergantung kepada Allah. Dan rahasia yang ketiga ialah ayatnya yang kelima di paragraf yang terakhir. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat usahanya berhasil. Di dalam kehidupannya Raja Usia, apapun yang dia lakukan di hadapan Tuhan, apapun yang dia inginkan kepada Tuhan, Tuhan selalu membuat segala sesuatunya itu berhasil. Kita bisa lihat ketika dia memimpin bangsa Yehuda dan Yerusalem, dan ketika mereka berperang melawan bangsa Filistin, bangsa yang kita bisa katakan pada zaman itu adalah bangsa orang kafir. Mereka yang tidak percaya kepada Allah. Mereka hanya percaya kepada berhala-berhala. Kita bisa lihat mereka yang
Di dalam kehidupan mereka tidak ada hal-hal rohani, tetapi hal-hal duniawi yang selalu mereka lakukan. Dan mereka, bangsa Israel, bangsa Yehuda, mereka berperan melawan bangsa Filistin. Tuhan membuat mereka menang. Tuhan membuat mereka berhasil atas ketiga hal yang dilakukan oleh Raja Uzia. Saudara-saudaraku, aplikasi yang boleh kita dapatkan pada saat ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan Anda dan saya, apakah yang harus kita lakukan? Ingat, di dalam kehidupan ini, satu hal yang harus kita ketahui, di akhir zaman ini, kita harus berfokus kepada kerajaan surga. Kita akan hidup dan kita akan mati. Menjadi pertanyaan, apakah kita diizinkan oleh Allah untuk masuk dalam kerajaan surga? Nah, bagaimanakah kita masuk di dalam kerajaan surga itu? Kita tidak bisa berbuat banyak-banyak hal. Kita hanya bisa berbuat seperti apa yang dilakukan oleh Raja Uzia ini. Selama 52 tahun, dia memimpin bangsa Israel. Segala sesuatu yang dia buat itu berhasil. Dan kita bisa membuatnya itu dengan ketiga hal ini. Yang pertama, Anda dan saya harus melakukan yang benar di mata Tuhan. Di dalam kehidupan Anda dan saya, kita harus selalu melakukan yang benar di mata Tuhan. Apapun itu, kita harus bersikap positif. Kita harus bersikap yang baik. Dan kita harus percaya bahwa apa yang kita lakukan itu adalah benar di mata Tuhan. Itulah yang sesuai dengan Tuhan inginkan bagi saudara dan saya. Dan yang kedua, di dalam kehidupan kita harus mencari Allah. Saudara-saudaraku, banyak hal yang kita dapatkan di dunia ini. Banyak pencobaan. Banyak yang kita dapatkan. Tetapi ingat, apakah ketika kita mendapatkan ini, kita akan lari kepada sahabat kita lari kepada teman-teman kita lari kepada orang tua kita? Tidak, saudara-saudara. Kita lari kepada Allah kita lari kepada Yesus. Karena hanyalah Dia satu-satunya yang akan menolong kita. Hanya Dialah yang membuka jalan bagi seluruh kehidupan kita. Jangan khawatir. Doa kita dengan kuasa, Tuhan akan menjawab doa kita. Tuhan akan menjawab pergumulan hidup masing-masing kita. Yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Yang ketiga, ketika kita melakukan ini, kita harus takut akan Tuhan. Saudara-saudaraku, kenapa kita harus takut kepada Tuhan? Karena Dia adalah pencipta kita. Karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Dia adalah penghiburan bagi saudara dan saya. Maka Tuhan inginkan bagi saudara dan saya, kita harus takut akan Dia. Kita tidak boleh takut kepada setan, kita boleh takut kepada iblis, tapi kita takut kepada Tuhan. Dan ketika kita melakukan tiga hal ini, maka Tuhan akan memberkati kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, Tuhan akan memberkati. Tuhan membuat segala sesuatu itu berhasil. Dan biarlah renungan ini akan menguatkan iman kita, sehingga boleh mengukuhkan akan perilaku kita, dan boleh kita masuk dalam kerajaan surga yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.